baru dari Juli. Oh iya. Aduh, semester ini aja nih. Semester ini. Jadi fleksibel Harus sesuai dengan kebutuhan. kalau di sini Kalau pengembangan kurikulum di sekolah kami, ya, kami melakukan evaluasi kurikulum secara berkala. Setiap tahun biasanya menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, sekarang KSP ya. Itu di mana dalam evaluasi ini melibatkan guru, kemudian ada kepala sekolah, ada pengawas dan ada komite juga. Selain itu dalam kurikulum ini juga menganalisis kami di awal bagaimana kebutuhan siswa melalui assessment, penilaian awal. Penilaian awal kalau dulu kan assessment diagnostik, sekarang kan diagnostik. Sekarang kami melakukan penilaian awal di tahun ajaran untuk menentukan gaya belajar, minat dan potensi. Ini dilakukan oleh guru BK dan BK itu datanya. Ya, selain itu di awal pembelajaran di tahun awal ini kami juga untuk kelas 7 karena di sini kami ada sekolah kelas percepatan. Jadi kami ada akselerasi, kami melakukan tes EQ di sekarang sedang berlangsung. Ya, tes EQ ini juga digunakan sebagai dasar pertimbangan anak-anak itu tingkatnya cerdas, levelnya. Selain nanti dilihat dari nilai rapotnya. Yang mana anak-anak yang masuk kelas akselerasi. Kemudian kemitaannya itu dengan dinas-dinas. Misalnya kami di sini di awal anak-anak tes kami dikerjasama dengan dinas keluarga berencana, itu dinas P3A, PPKB. Biasanya kami dari juga DNN, banyak sih mesti. Kalau kelas normal kan 3 tahun nih belum lompat. Kalau anak-anak 2 tahun jadi lompatnya terus jadi untuk memenuhi target itu di kelas 8 materi di kelas 8 itu diajarkan di kelas 7 semester genap yang semester real dan kelas 8 semester genapnya untuk waktunya ada mereka kalau untuk gini non akademiknya itu gimana Bu? Kalau non akademik ini kami juga ada kelas prestasi, jadi kelas akselerasi, kelas pendamping, kelas olahraga. Jadi anak-anak atlet kami itu dikumpulkan di sana. Jadi untuk kegiatan dispensasi atau apa jadi lebih mudah di sana. Sangat terancam itu Ini gitu lah. Pokoknya di bawah kelas akselerasi hanya saja 3 tahun ya tetap gitu, tetap 3 tahun. Artinya nilainya itu tinggi lah. Ada juga kelas biasa Kelas gitu. itu pembanding itu biasa sih sebenarnya, reguler. Ya. Alas-alas di dalamnya. Kelasnya itu cukup lengkap ya Bu, alas-alas di dalamnya. Oh, lengkap sih. Kemarin kami juga didatangi oleh BPK dari RI. Jadi sudah nggak ada masalah sih. Untuk sudah ada kipas. Kemudian kami di sini peran paguyuban itu sangat bagus di kerjasamanya, kemitraannya dengan paguyuban. Jadi ketersediaan kipas angin, LCD itu biasanya dari paguyuban. Jadi komunikasi wali dengan paguyubannya, bagaimana memfasilitasi anak-anak di kelas itu sudah bagus gitu. Sama kurikulum yang dulu gimana Bu? Kalau sekarang kan di learning, kalau sekarang kan lebih mendalam ya, lebih apa namanya itu. Kalau dulu kan masih di permukaan, artinya untuk mempelajari materi itu hanya sebatas apa pengertian gitu-gitu saja. Sekarang lebih ke banyak kasus-kasus yang harus kita berikan. Kalau belajar namanya juga lebih mendalam ya. Kasus yang bersifat lebih kontekstual, bagaimana kita mengajarkan materi itu agar mampu diterapkan anak-anak itu dalam konteks nyatanya dia. Jangan hanya ini adalah apa
apa sih makna dari apa yang kita ajarkan, kebermaknaannya itu. Kalau project itu masih ibu ya kan? Sekarang project nggak masih, sekarang namanya kegiatan kokurikuler. Ya, kokurikuler hanya saja kokurel di sini ada lintas novel, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Cuman di kami di sekolah ini mengambil lintas mata pelajaran. Seperti apa itu? Jadi mengapa kami mengambil itu? Kita review ini dulu, raport pendidikan namanya. Raport pendidikan berdasarkan raport pendidikan tahun lalu, apa yang terjadi penurunan? Ya. Oh, berarti itu yang Sebagai analisis itu ternyata evaluasi raport pendidikan. Nah, dari hasil raport pendidikan ternyata literasi, numerasi, sama karakter di sekolah kami turun sedikit. 0,2. Nah, jadi berdasarkan itu atas diskusi dengan ibu kepala sekolah juga kami di guru-guru mengambil kokurikuler lintas novel. Jadi masing-masing mata pelajaran itu kan dipotong 1 jam tuh untuk kegiatan kokurikuler. Nah, jadi ini dilaksanakan dengan sistem blok dia. Jadi kita ngambil pakai sistem blok waktu. Nah, jadi selama 3 minggu kami melaksanakan kegiatan kokurikuler. Jadi masing-masing mapel itu menyisipkan tujuan pembelajaran. Kita ngambil tema nih, tema misalnya ambil lingkungan sekolahku. Tujuan pembelajarannya apa dari masing-masing mapel itu masukkan sana, buatkanlah kegiatan. Oh, nanti kegiatannya di lapangan ibu? Sekarang kebetulan untuk proyek itu di sini di lingkungan sekolah sama observasi. Ya, observasi lingkungan kita dulu. Keliling gitu. Keliling itu sih untuk kegiatan kokurikulernya. Kalau dulu kalau proyek yang kita ambil, kita bisa keluar ke TBK karena ngambil mendatangkan DLH gitu. Berarti untuk lintas pembelajarannya itu ngambil potongan-potongan dari tujuan pembelajaran. Iya, karena nanti kegiatan kokurikuler ini penunjang intrakurikuler untuk membantu kegiatan intrakurikulernya. Artinya biar bersinambung. Iya, itu biar nyambung ya, nyambung dengan intra sama akunya.